Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedikit kita ulas tentang hakikat apa itu santri dan bagaimana usahanya yang seharusnya dilakukan sebagai seorang santri. Ya. Dari sisi bahasanya, santri ada yang menyingkat. San itu matahari, tri itu 3. Artinya matahari yang menyinari 3 perkara. Kalau anak-anakku semuanya mengaku diri sebagai seorang santri, maka sinarilah 3 perkara ini. Ya, sinarilah 3 perkara ini. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ya. Iman sudah menjadi bawaan anak-anakku semuanya semenjak lahir. Sudah diajarkan oleh orang tua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara isi yang ada di dalam rukun iman, ya, itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang berjumlah ada 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Khairu wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik dan yang buruk semua adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimani. Kemudian yang perlu kita sinari yang kedua adalah Islam. Ya. Nah, tidak hanya cukup untuk menyinari, tapi kita harus menampilkan kepribadian kalau kita ini orang Islam. Makanya kalau ada orang menilai di luar sana yang agamanya non-Islam, itu mereka tidak akan menilai bagaimana ajarannya. Ya, bagaimana isi Al-Quran itu tidak. Tapi yang dinilai apa? Pelaku-pelaku dari agama tersebut, yaitu kita-kita ini. Makanya kita ini adalah sebagai sponsor dari agama Islam, ya, sebagai percontohan dari agama Islam. Mereka tidak akan mempelajari agama Islam itu secara keilmuan, itu tidak. Tapi yang mereka pelajari adalah gimana perilaku orang-orang yang mengikuti agama Islam. Kalau kita mengaku Islam, kemudian perilaku kita itu tidak sesuai dengan Islam, itulah dosa kita. Berarti kita menjelaskan Islam kepada orang lain dengan perilaku kita yang tidak sesuai dengan agama Islam. Nah, makanya kita zalim setiap hari. Karena apa? Kita sudah mengaku agama Islam, tapi tingkah laku kita, perkataan kita, pakaian kita tidak sesuai dengan syariat Islam. Inilah yang menjadi penilaian orang-orang non-Islam, orang-orang luar sana. Ya, mereka akan menilai, oh ternyata pengikut Islam itu seperti ini. Ternyata yang mengikuti Islam itu ajarannya seperti ini. Nah,
Ya, karena yang mereka nilai adalah gambaran setiap hari kehidupan sehari-hari dari orang Islam tersebut. Makanya kita, anak-anakku semuanya sebagai santri wajib mencerminkan, menyinarkan, memberikan contoh hakikat tentang Islam tersebut di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sekedar masyarakat, negara, bahkan tingkat dunia. Kita terangkan, saya agama Islam dan ini perilaku saya juga mencerminkan agama Islam. Ya, ini baru benar-benar menyinari dan memberikan contoh bukti bahwasanya sayalah orang Islam dan sayalah yang akan memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah dunia. Ya, jadi anak-anakku inilah yang mengaku diri sebagai santri itu wajib memberikan contoh bagaimana hakikat Islam sebenarnya. Ya, santri, ya, matahari yang menyinari 3 perkara: iman, Islam. Ayo kita buktikan kepada masyarakat, ayo kita buktikan kepada dunia. Kalau mereka pengen tahu Islam, ada pada santri. Nah, kita yang akan menjelaskan sifat kita, perilaku kita, pakaian kita. Ini loh santri, ini loh Islam. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ya, ini tingkat level yang tinggi. Karena definisinya adalah anta budallaha ka'annaka tara fa illam tara fa annahu yara. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Ini ketika anak-anakku, santri-santri semuanya, ketika beribadah, ketika sholat, Allahu Akbar, bayangkan Allah ada di hadapan kita. Bayangkan, ya, bayangkan Allah di hadapan kita. Insya Allah kita sholatnya tambah khusyuk. Karena apa? Kita sedang diawasi, sedang diperhatikan oleh Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang menguasai alam ini, ada di hadapan kita. Seharusnya kita lebih khusyuk, ya, lebih tumakninah sholatnya. Karena apa? Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti sedang kita belajar, gurunya ada di hadapan kita. Nah, kita lebih tenang, lebih semangat. Karena apa? Kita diperhatikan oleh guru kita. Terlebih ketika kita ibadah, langsung yang mengawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita melihat. Kalau ini kita tidak mampu untuk melihat Allah, tidak bisa menghadirkan Allah, yakinlah Allah itu melihat kita. Karena apa? Fi kulli waktin, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, Allah selalu mengawasi kita. Ya, makanya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak-anakku sudah bisa menerapkan ihsan, ya, yaitu Allah mengawasi kita, insya Allah untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat kemungkaran ini akan terminimalisir dan bahkan tidak akan dilakukan. Karena apa? Kita mau berbuat jelek, Allah mengawasi kita. Kita mau berbuat yang tidak diperkenankan dalam agama, Allah mengawasi kita. Jadi semuanya terbendung, semuanya terhalangi. Karena apa? Kita yakin Allah itu mengawasi kita. Inilah santri, ya, matahari yang menyinari 3 perkara, menyinari iman, Islam, serta ihsan. Ayo kita buktikan pada masyarakat, ayo kita buktikan pada dunia. Ini loh Islam, ini loh santri, siap untuk
membuktikan kepada masyarakat bahwasanya kita sanggup untuk membuktikan apa itu iman, apa itu Islam, dan juga apa itu ihsan. Nah, sekarang ketika anak-anakku sudah mengaku diri sebagai seorang santri, kita juga menerapkan perilaku 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah ta'allum. Santri itu di sini ya belajar, bukan main-main, bukan nunut tidur, bukan nunut makan, bukan untuk bercandaan, ta'allum. Makanya santri itu dijuluki sebagai tolabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Belajar, bisa tidak bisa, yang penting belajar. Belajar itu bermacam-macam, ada menulis, ada hafalan, ada mudzakarah, ada basul masail, ya, dan lain sebagainya, ada tanya jawab. Nah, itu belajar semuanya. Jadi ketika mengaku diri sebagai seorang santri, hadir di sini wajib hukumnya untuk belajar. Ada beberapa masyayikh menjabarkan dalam sebuah singkatan. Santri jika ditulis dalam bahasa Arab terdiri dari sin, nun, ta, ro, dan ya. Santri itu ternyata di dalamnya mengandung filosofi yang luar biasa. Ini bisa diterapkan kepada diri anak-anakku semuanya untuk dijadikan sebagai filosofi hidup sebagai seorang santri. Apa saja itu? Sin, salikun ilallah. Yang namanya santri itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua aktivitas di pondok pesantren semuanya tiada lain hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awali segala sesuatu dengan bismillah, mengharap ridho Allah. Berangkat ngaji dari kamar bismillahirrahmanirrahim. Selesai mau mulai ngaji lagi bismillahirrahmanirrahim. Awali sesuatu dengan bismillah untuk mengharap ridho Allah. Sin, salikun ilallah. Kemudian nun, yaitu naibun anil ulama wal masyayikh. Santri itu naibun, pengganti, anil ulama, dari ulama, wal masyayikh, dan para guru-guru. Jadi kalian anak-anakku ini semuanya calon pengganti para ulama, calon pengganti para guru. Inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya di pundak, ya, dan di tangan kalianlah masa depan negara ini, desa ini, bangsa ini, sebagai penerus pengganti para ulama dan masyayikh. Kemudian yang ketiga, tarikun anil ma'ashi. Yang namanya santri itu siap, wajib untuk meninggalkan semua maksiat-maksiat, yaitu hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya dijaga, alhamdulillah, dengan berjamaah. Perkataannya agar tidak mensakiti yang lainnya.
perilakunya jangan sampai merugikan kawan-kawannya, apalagi sampai menyakiti hati seorang guru. Ya, tarikun anil ma'asyi, tinggalkan kemaksiatan. Makanya Mbah Imam Waqi menerangkan, fa inna ilmullahi hiya nurun wa nurullahi la yu'ti lil 'asi. Ketahuilah bahwasannya ilmu itu adalah cahayanya Allah, dan cahayanya Allah itu tidak akan masuk kepada hati, kepada jiwa yang senang bermaksiat. Ya, maksiat-maksiatnya santri ini lebih halus posisinya daripada maksiat-maksiat yang bukan santri. Kalau maksiat yang bukan santri mungkin di luaran sana mereka nggak tahu masalah sholatnya. Tapi kalau maksiat-maksiatnya santri, yang perlu dijaga cara berbicaranya, ya, perilakunya agar tidak menyakiti yang lainnya, tidak menyakiti gurunya, ngaji hadir tepat waktu. Nah, ini perihal yang sangat lembut sekali kita jaga. Karena apa? Hal-hal yang lainnya yang di luaran sana kemungkinan di sini kita bisa meminimalisir. Sholat insya Allah berjamaah kita jaga. Kemudian ro itu singkatan dari raghibun anil khairati, cinta kepada kebaikan. Jadi yang namanya santri, semua kebaikan-kebaikan yang ada di pondok pesantren itu disenangi, bahkan dicari. Sekiranya itu bernilai suatu kebaikan, maka akan dilakukan dengan refleks. Contoh kecil paling tidak, sendalnya guru, sendalnya masyayikh itu dijaga, ya, menempatkan posisinya ketika mau dipakai di balik posisinya. Ini salah satu senang kepada kebaikan. Ada lagi di lingkungan kita kebersihan, ya. Nah, ini kalau kita senang dengan kebaikan, nah, ketika lihat sampah menggeletak, hati kita akan terpanggil, oh ini sampah. Kita ambil, kita pungut, kita masukkan tempat sampah. Kemudian kebaikan-kebaikan lain, ketika dengar azan, langsung ini waktu masuk sholat. Atau ketika dengar bel yang lainnya, pertanda apa, laksanakan. Ya. Ini namanya raghibun anil khairati, cinta kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir, ya rajul salamah fid dunya wal akhirah. Yang namanya santri itu selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan di dunia ini apalagi di akhirat. Ketika anak-anakku semuanya sudah masuk di lingkungan pondok pesantren, sudah otomatis nama santri akan melekat pada diri anak-anakku semuanya. Melekatnya nama santri sudah semestinya membawa perubahan baik pada sisi kehidupan anak-anakku dan juga dari sisi jiwa. Penerapannya adalah dalam dunia pondok pesantren yang namanya santri, tujuan utamanya adalah menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu, maka di situ ada istilah manfaat
atau tidak bermanfaatnya ilmu. Kalau masalah hasil, kalau masalah dapat, semuanya dapat ilmunya. Yang menjadi permasalahan adalah bermanfaatkah atau tidak ilmu yang sudah diperoleh. Ada 3 perilaku yang kita terapkan agar ilmu tersebut di samping kita dapatkan dan juga ilmu tersebut insya Allah bermanfaat. Apa saja 3 itu? Yang pertama adalah ta'zimul lil masyayikh. Yang pertama adalah mengagungkan, menghormati kepada guru, menghormati asatidz dan juga keluarganya dan juga orang-orang yang berhubungan dengan guru tersebut. Makanya diterangkan falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sukhtahu wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ini kesimpulannya. Harapan menjadi seorang santri di samping mendapat ilmu, kita menginginkan ilmu tersebut bermanfaat. Ketika menginginkan ilmu tersebut hasil, dapat dan bermanfaat, maka penekanannya adalah mencari ridho guru. Wa yastanibu sukhtahu, dan juga menjauhi kebencian guru, marahnya guru. Jangan sampai guru tersebut marah dengan kita, benci dengan kita. Ini akan berakibat sangat bahaya bagi keilmuan kita. Kemudian yang kedua, ta'zimu lil kutub. Ta'zimul lil kutub, mengagungkan terhadap kitab. Jadi sebagai seorang santri tidak sembarangan menyusun kitab, cara membawanya juga, kemudian cara menulisnya bahkan. Nah, itu kita ada tata caranya, ada adabnya, terutama cara membawa. Ya, paling tidak jangan sampai membawa kitab itu di tenteng, ya, atau di cengkeweng, atau di di tenteng lah istilahnya. Cara membawanya bagaimana yang bagus? Dipeluk, ya, ditaruhkan di sebelah kiri di atas hati kita. Seperti ini pakai tangan kanan. Agar apa? Ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita. Begitu juga cara menyusun kitabnya. Kita ada aturannya, ada sopan santunnya. Jangan sampai meletakkan Al-Quran, kemudian di atasnya ada buku, ada pulpen dan lain sebagainya. Quran kalau bisa posisinya paling atas, paling tinggi. Baru kitab-kitab yang lainnya, baru buku-buku pelajaran umum. Ya, jangan terbalik, Quran di bawah, kemudian kitab, kemudian buku-buku, apalagi sampai ada novel dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran yang paling atas, paling tinggi, kemudian kitab-kitabnya. Ini dia. Yang kedua adalah mengagungkan kepada kitab. Ketika mau mulai pelajaran, pertama kali mengaji kitab, di bukunya tulislah bismillah dan sholawat. Agar apa? Mengambil keberkahan.
ya, dari setiap buku yang kita gunakan dan dari setiap ilmu yang kita tulis dalam buku tersebut. Makanya diterangkan, apabila dalam buku tersebut ada tulisan bismillah dan sholawat, maka selamanya sholawat tersebut akan memberikan manfaat kepada orang yang menulis sebelum tulisan tersebut terhapus. Nah, jadi kalau sudah ditulis bismillah sama sholawat di bukunya, bagi setiap harinya kita mendapat kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ta'zimu litolabil ilmi. Di samping kita memuliakan guru, di samping kita memuliakan kitab, kita juga diperintahkan untuk memuliakan kawan-kawan kita yang ikut atau yang sedang belajar atau sesama santri. Kita nggak boleh saling menyakiti, kita tidak boleh saling membuli, apalagi sampai berkelahi dan lain sebagainya, saling membenci dan lain sebagainya. Ini kita dilarang. Karena apa? Ilmu kita nanti hasilnya tidak manfaat. Karena apa? Kita menyakiti kawan kita yang sedang menuntut ilmu. Apalagi terjadi sampai kawan kita itu tidak bisa belajar dikarenakan ulah kita, dikarenakan perilaku kita. Ini berarti kita hakikatnya mencegah orang lain untuk belajar, mencegah orang lain untuk menuntut ilmu. Ini hukumnya tidak boleh. Jadi 3 inilah yang perlu diperhatikan ketika anak-anakku belajar di pondok pesantren, ketika pengen mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan keberkahan ilmu. Yang paling utama adalah jaga ridho guru-guru kita. Ada perumpamaan, guru itu persis seperti dokter. Guru itu seperti dokter. Kedua-duanya mempunyai kesamaan. Kesamaan dalam hal apa? Memberikan jasa. Kalau kita ternyata tidak disenangi oleh dokter, kita tidak disenangi oleh guru, maka seorang dokter tersebut juga dia tidak akan senang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau dokter tersebut senang dengan kita karena mungkin kita orangnya baik, kita orangnya manut, kita orangnya taat, maka dia akan memberikan resep yang terbaik. Begitu juga guru. Kalau anak-anakku itu berbuat baik kepada guru, berbuat taat kepada guru, maka guru akan memberikan ilmunya secara ikhlas, memberikan ilmunya secara ridho. Makanya di sini diterangkan, fasbir lidaika in jafauta tobibaha wa kena bijahlika in jafauta muallima. Maka kalau kalian tidak mentaati, ketika anak-anakku tidak senang disenangi oleh guru, tidak disenangi oleh dokter, maka bersabarlah atas penyakit yang sedang diderita. Karena apa? Tidak diberikan resep yang terbaik. Guru juga seperti itu. Kalau gurunya sudah disakiti, maka guru tidak akan memberikan keikhlasan ilmunya. Nah, kalau dokter berarti kita bersabar atas penyakit kita. Kalau kita sebagai seorang santri berarti bersabar atas kebodohan kita. Makanya berhati-hatilah terhadap ridho guru kita. Jangan sampai guru kita sakit hati atau marah atau tidak ridho atas perilaku kita, ucapan kita, tingkah kita. Hati-hati ketika berada di hadapan guru. Bahkan dinyatakan lagi, tidak hanya sekedar di hadapan guru, ketika guru tidak ada juga kita menjaga
hal-hal yang tidak disukai oleh guru kita. Contoh umpama di dalam kelas nggak ada gurunya, tapi kita membayangkan di situ ada guru kita. Kita tidak berani duduk di atas meja. Kita tidak berani duduk di tempat duduk gurunya. Kita tidak berani berisik dan lain sebagainya. Karena apa? Seolah-olah guru ada di hadapan kita. Ini demi apa? Demi memperoleh ridho dari seorang guru.